Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisto, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 5 tahun 2021. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Berikut kita simak aksi perubahan yang berjudul Sistem Informasi Pemetaan Penataan Pendidik dan Tenaga Pendidikan, SIPO Picanti. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang pendidikan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu, berbagai permasalahan yang timbul di sektor pendidikan harus segera diselesaikan. Salah satu masalah pelik yang dihadapi saat ini adalah masalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik dalam proses pendidikan memegang peranan penting yang harus dimanage dengan baik dan benar. Manajemen yang baik dan benar akan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Mengingat pentingnya tugas tenaga pendidik atau guru dalam proses pendidikan, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang guru. Upaya tersebut tertuang dalam peraturan bersama 5 menteri yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober tahun 2011. Latar belakang kebijakan ini adalah adanya kesenjangan ketersediaan guru di berbagai sekolah di seluruh pelosok Indonesia. Bila mengacu pada latar belakang dibuatnya peraturan bersama 5 menteri tersebut, artinya ada persoalan di dalam penataan dan pemerataan tenaga pendidik. Permasalahan penataan tenaga pendidik sebetulnya telah menjadi isu nasional. Secara nasional, rata-rata kecukupan pendidik sudah berlebih, namun di sisi lain, kekurangan pendidik masih banyak terjadi di tingkat sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan penyebaran guru dalam satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, antar kecamatan, antar kabupaten kota, dan antar provinsi. Dengan tidak seimbangnya pendistribusian guru, hal ini cukup membuat kesenjangan kualitas di bidang pendidikan. Berdasarkan peraturan bersama 5 menteri tersebut, sudah jelas bahwa tugas pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang pembinaan, ketenagaan dan kebudayaan, dan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas. 1. Memverifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru SD dan SMP di setiap satuan pendidikan wilayah Kota Bontang. 2. Menyediakan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan atau kekurangan guru PNS di wilayah Kota Bontang. Dan yang ketiga, dapat melakukan pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan. Jika mengacu peraturan bersama 5 menteri yang dikeluarkan pada tahun 2011, seharusnya proses penataan ini sudah selesai dilaksanakan. Namun kenyataannya, database untuk rencana kebutuhan dan pemindahan pendidik dan tenaga pendidikan di Kota Bontang sampai dengan awal tahun 2021 masih dilakukan secara manual atau konvensional dan dilakukan pendataan saat ada permintaan data dari BKPSDM untuk pengajuan formasi P3K guru. Langkah awal untuk proses penataan pendidik diperlukan database perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga pendidikan harus didukung dengan data kompetensi pendidik dan data kualifikasi pendidik. Oleh karena itu, dengan berbagai permasalahan tersebut, aksi perubahan yang dirancang adalah membuat aplikasi Sistem Informasi Pemetaan Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SIPO Picanti. Aplikasi SIPO Picanti merupakan aplikasi yang dibuat dalam rangka untuk menyiapkan database pendidik dan tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta di Kota Bontang, Kalimantan Timur. SIPO Picanti menyediakan informasi data pendidik dan tenaga pendidikan jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam rangka menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan, data kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, dan data kualifikasi pendidik. Aksi perubahan SIPO Picanti ini diharapkan menjawab berbagai permasalahan tersebut dan dapat bermanfaat untuk meningkatnya kinerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang dalam pelayanan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Menyediakan database pendidik dan tenaga kependidikan yang mudah dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 3. Memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Memudahkan dan mempercepat dalam memenuhi permintaan data pimpinan atau BKPSDM, baik untuk usulan kebutuhan ASN, penempatan pendidik, mutasi pendidik, pelatihan dan program beasiswa bagi pendidik. 5. Memudahkan dan mempercepat proses penataan, pemerataan dan pendistribusian pendidik. Dan yang keenam, memudahkan sekolah dalam merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Di tahap pertama, kegiatan implementasi aksi perubahan jangka pendek ini diawali dengan mengadakan pembentukan tim efektif. Di sini reformer dan mentor mengundang seluruh anggota tim untuk memberikan gambaran dan pembekalan materi tentang aplikasi yang akan dibangun, serta menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing tim yang akan ditetapkan selanjutnya dalam bentuk surat keputusan tim efektif yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Di tahap kedua, reformer melakukan sosialisasi dan permintaan data yang akan dituangkan dalam aplikasi dengan seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kota Bontang. Pada tahap ini, reformer menjelaskan rencana aksi perubahan dengan membuat aplikasi yang nantinya dapat digunakan oleh sekolah dalam menghitung kebutuhan guru, melihat kompetensi guru, dan melihat kualifikasi guru yang ada di sekolahnya. Kemudian di tahap ketiga, pada minggu pertama bulan Oktober, reformer melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pejabat struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang dalam rangka membuat rancangan desain aplikasi yang dibangun. Pada tahap ini, reformer menjelaskan tentang rencana aplikasi yang akan dibangun sesuai dengan rancangan aksi perubahan. Rapat ini mendapat respon positif dari para pejabat struktural dengan ditandai usulan dari Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal yang meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa di tahap pengembangan bukan hanya lingkup SD dan SMP saja, tapi juga minta dilibatkan untuk PAUD dan PNF diikutsertakan dalam aplikasi tersebut. Kemudian tahap selanjutnya, masih di minggu kedua bulan Oktober, dilakukan rapat pemantapan untuk rancangan desain aplikasi. Rapat ini melibatkan tim pengembang aplikasi untuk menjelaskan rencana desain aplikasi yang akan dibangun. Dalam rapat pemantapan tersebut, usulan penambahan fitur-fitur semakin berkembang sesuai dengan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tahap selanjutnya, reformer, tim IT, dan tim pengembang membuat aplikasi sesuai dengan usulan hasil rapat. Dalam proses pembuatan aplikasi oleh tim pengembang, reformer dan tim IT selalu melakukan komunikasi dan koordinasi terkait alur dari aplikasi tersebut. Tahap selanjutnya, reformer, tim IT, dan pengembang membuat petunjuk penggunaan aplikasi dan SOP. Berdasarkan buku petunjuk penggunaan dan SOP tersebut, pihak sekolah yang berperan sebagai sumber data melalui operator sekolah memiliki tugas untuk melakukan update data pada aplikasi. Kemudian pada minggu pertama bulan November, reformer melakukan uji coba aplikasi. Diawali dengan melakukan sosialisasi kepada para operator sekolah SD dan SMP negeri di Kota Bontang. Pada tahap ini, reformer menjelaskan gambaran aplikasi yang dibuat untuk menghitung rencana kebutuhan guru. Kemudian dilanjutkan penjelasan teknis oleh tim IT terkait dengan tugas yang dilakukan oleh operator sekolah. Tahap selanjutnya adalah implementasi aplikasi, di mana data-data yang ada di aplikasi dilakukan validasi oleh para operator sekolah. Dengan demikian, validasi yang dilakukan oleh operator sekolah akan memberikan data yang real
sesuai dengan kondisi di sekolah, sehingga di dalam aplikasi dapat dihasilkan data perhitungan kebutuhan guru, data kompetensi guru, dan data kualifikasi guru yang valid, yang kemudian berdasarkan data-data yang dihasilkan tersebut dapat digunakan sebagai bahan rumusan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh pimpinan. Memasuki tahap akhir jangka pendek, dilaksanakan rapat evaluasi. Rapat evaluasi dilakukan dengan tim efektif yang dipimpin oleh mentor. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan implementasi aksi perubahan yang telah dilakukan dan mengevaluasi kegiatan yang belum memenuhi target. Aksi perubahan ini telah memperoleh dukungan di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Saya Basrase, Wali Kota Bontang, dengan ini memberikan apresiasi dan terima kasih pada sahabat saya, Saudara Fisto, dengan proper dengan judul si Popi Cantik. Popi Cantik ini adalah sebuah aplikasi yang dilaksanakan oleh Mas Fisto untuk membuat sebuah pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga pendidikan. Tujuannya adalah bagaimana aplikasi ini benar-benar bisa mewujudkan sebuah database pendidik dan tenaga pendidikan yang akurat, akuntabel, dan up to date. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kinerja pemerintah Bontang semakin naik. Terima kasih Pak Fisto, selamat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Erlinawati selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang memberikan apresiasi penuh nih kepada Pak Fisto atas proyek perubahan yang berjudul si Popi Cantik atau Sistem Informasi Pemetaan Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tentu dengan adanya sistem yang dibangun ini akan memberikan satu inovasi yang bagus, yang baru, khususnya untuk pendataan atau database yang nanti akan didapat khususnya untuk tenaga pendidik. Melalui aksi perubahan ini, semoga dapat membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memenuhi data kebutuhan pendidik atau guru dan tenaga pendidikan, dapat melakukan penataan dan pemerataan atau sebaran guru sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mendukung aksi perubahan yang diusung oleh Pak Fisto, sistem aplikasi pemetaan PTK yang diberi nama si Popi Cantik. Semoga aplikasi ini bisa menjawab tantangan dalam rangka mendukung layanan PTK yang lebih baik dan lebih baik lagi. Si Popi Cantik merupakan aplikasi yang mendukung digitalisasi pendidikan yang sudah berjalan di Kota Bontang. Si Popi Cantik sangat membantu bagi sekolah untuk memberikan data yang terbaik, data yang tervalid, dan data yang terpercaya, sehingga sekolah, dinas pendidikan, dan stakeholders lainnya dapat bergantung pada data yang benar. Pihak sekolah merasa dimudahkan karena dengan aplikasi ini kami melalui admin sekolah bisa memperbaharui data PTK kami kapan saja. Ini aplikasi yang sangat bagus dalam hal terobosan untuk pemetaan pendidik dan juga tenaga kependidikan yang ada di wilayah Kota Bontang. Suatu terobosan yang bagus bagi penataan sistem tenaga pendidik di lingkungan Kota Bontang, karena kita tahu selama ini setiap tahun Dinas Pendidikan itu masih melakukan cara yang konvensional, yaitu masih berupa file. Nah, dengan adanya aplikasi si Popi Cantik ini menjadi lebih termanajemen lagi. Demikian laporan
aksi perubahan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.